sedaya masyarakat ing Gunung Sari. Langkung-langkung kala wau pun sebataken kalian Bapak Lurah wonten mahasiswa saking UKSW kalih dosenipun sakmangke kula aturi mriki kang generasi masih mahasiswa yang dari luar Indonesia. Iya, masih dari mana ini mahasiswa? Dari Australia. Nanti supaya sini melihat ini sebenarnya apa? Sebab ini tinggalannya para leluhur tanah Jawa. Jadi nanti ke sini biar lihat. Kula nyuwun sing badhe kula nganu dipun bika. Isen-isenane napa sing badhe niki kakepyakaken. Niki rak tesih plastikan. Selama ini juga masih tertutup. Gitu. Jadi nyuwun sewu para sepuh, para kadang niki kapeksa basa kula campur-campur supados mahasiswa yang dari Australia ini mengerti. Sebab ini tinggalane nenek moyang Jawa. Ini supaya dibuka. Niki nggih mbukani. Nyuwun sewu, kersanipun dibuka sedaya. Kula niki nggih jatosipun namung tangga kampung. Tapi nembe menika kula napak wonten bumi Gunung Sari. Nembe menika nek mboten Mas Andri menika mrika umur kula niku pun setengah abad luwih swidak telu munggah swidak papat. Iki baru ini saya juga napak bumi Gunung Sari. Jebulane singitan diumpetke. Para kadang, mari sini, yang mahasiswa ini, dampingi saya, supaya mengerti ini. Anda bisa menyampaikan ini di Australia nanti. Kesini yang mahasiswa itu sama dosennya. Sebenarnya Pak Tri Widiarto ini enggak diundang ya? Itu juga seneng. Sini didamping ini. Kita akan melihat ini. Ya, Yun Sewu. Ini namanya tumpeng. Tahu? Tumpeng. Ini gambarannya kan tampah kalau bahasa Jawa. Jadi ini itu kita akan membaca buku jagat, buku dunia ini. Ya toh? Ini gambarannya dunia kan bulat. Tapi nenek moyang kita dulu belum mengenal globe yang bulatnya seperti bola, ya tak? Tapi mengenal kehidupan ini di tengah-tengah dunia ini. Jadi gambarannya tampah ini, semua kan bulat toh. Jadi hari ini, saat ini, detik ini, bukunya jagat, bukunya dunia ini kita baca di Gunung Sari. Baru ini gambarannya di bumi di jagat ini itu ada tumbuh-tumbuhan, tumbuhan yang beraneka macam. Ya toh, ada sayur-sayuran, ada pohon-pohonan, namanya juga bermacam-macam. Ya toh, namanya juga bermacam-macam. Nah, dalam bahasa Jawa ini Hono. Hono itu ada. Ya tak? Entah adanya dari mana. Itu adanya ini tumbuhan sampai ini makanan pokok kita ya nah, orang Indonesia nasi
ini ada bukan karya manusia. Dan itu kita yakini oleh nenek moyang kita. Ini semua ada. Ya, ini ada gambaran ikan laut. Ya kan? Ini gambaran tumbuh-tumbuhan. Ada kecambah, tahu enggak? Itu dari jele. Jadi jele ya neng kene. Ini semua kita yakini adalah adanya karena kuasa ilahi. Jadi manusia itu hanya ngerumbakake. Orang gawe wit-witan, orang gawe iwak darat, iwak laut, ya toh. Ini iwak darat, gambarannya ingkung. Ya toh. Jadi di dunia ini namanya bineka. Bineka itu macam-macam berbeda-beda, tetapi satu kesatuan hidup di jagat di bumi ini. Semua akan berpijak pada bumi dan semua bisa melestarikan hidup ini. Itu adalah sudah ada di bumi. Jadi namanya rezeki, kebutuhan hidup manusia, bukan hanya Indonesia, tetapi juga dunia ini, itu sudah ada di bumi ini. Dan setiap bangsa sudah diberi makan wilayah sendiri-sendiri. Ya kan? Sini ada adaptasi masyarakat yang dekat laut, mestinya ini ikan laut, ya kan? Ini itu namanya Hono Coroko, ono tulisan, ya kan? Ada suratan, ya, tapi bukan abjad. Misalnya ini ada telur, ya toh? Ini kan tidak ada huruf T, E, L, O, R, itu abjad. Tapi bangsa di dunia ngerti bacanya ini apa? Nah ini, iya toh? Jadi semua bisa membaca, masyarakat dunia walaupun bahasanya beda-beda, ya toh? Jadi ini kalau Jawa, inilah yang dinamakan Bawono Tunggal. Bawono ini alam semesta nunggal dadi siji. Lu kok do gelut? Nah ini nanti. Iya toh? Mula pesannya Pak Lurah itu kesatuan, bineka tunggal ika. Saiki sing gawe derdah ki bineka. Beda bahasane wis dudu rombongane. Rek ngoten to? Nggih ta? Padahal sing dimaksud eneng katese ora to iki? Ora ana. Nek sini kates, bahasa di sana namanya gandul, bahasa Indonesia pepaya. Tapi gandul, pepaya, kates itu yang dibaca sabda ilahi, sebab itu bukan bikinan manusia. Kalau di dalam dasar negara ini namanya ketuhanan. Ketuhanan itu dari kamus bahasa Indonesia itu berawalan ke dan an. Jadi keberadaan segala sesuatu yang ada di jagat ini, yang adanya karena kuasa ilahi, itulah yang dimaksud ketuhanan. Jadi, mengerti tidak bahasa saya? Dikit-dikit ya? Ya biar aja. Sebab nanti dari Jawa ini, ya, sekarang ada ilmu untuk mempersatukan enggak dunia ini? PBB bisa mempersatukan dunia enggak? Iya tak? Nah ilmunya apa? Ilmu ini yang bisa mempersatukan. Jadi kalau bahasa Jawa ini Hono Coroko, ya tak? Podo Joyonyo, ya tak? Hono Coroko Doto Suwolo. Iki datang Suwolo yang namanya telur. Sejak saya belum jadi manusia sampai ya semacam ini loh. Enggak ada telur itu makin besar, enggak ada. Itu datan Swolo itu ya adanya semacam itu, pohon pisang. Pohon pisang itu dari dulu sampai sekarang semacam itu. Itu namanya datan Swolo. Ya toh. Kemudian saya teruskan dulu yang Jawanya, ya toh. Sebab kaitannya ini nanti dasar
untuk mempersatukan bangsa. Ya toh? Ini Indonesia, Australia tidak ada semacam ini ya. Makanya ini saya jelaskan kalau orang-orang sini sudah ngerti setiap tadi sampaikan Pak Lurah itu dimengerti ya toh. Tapi dibaca semacam ini ya baru ini. Padha Jaya nyom Hono Caraka Data Swala kuwi datan swala. Ya toh? Hono Caraka Data Data Sawala swala. Nah, monggo nah. padha jayanya monggo bodhong. Nah, iki bisa hidup itu namanya buku urip. Hidup itu adalah dua hukum alam yang kontradiksi, antagonistis, tidak bisa dipersatukan. Misalnya orang lapar, ada kenyang. Bisa nggak itu dipersatukan? Tetap habis kenyang ya lapar lagi. Ya, ini dua hukum alam yang sama-sama ini tidak bisa. Kalau dipisahkan salah satu mati namanya. Jadi ini kalau orang Jawa menyatakan iki buku urip, buku sabdaning Gusti Allah, mula masyarakat mriki le arep memerti bumi. Iki hasil bumi semua. Tidak ada yang turun dari langit ini. Ada ini. Ada satelit turun di sini. Nah ini, jadi padha jayanya dua hukum. Orang itu ada susah, ada senang. Bisa dipersatukan. Ya, yang ini ngerti nggak? Nggak ngerti semua Pak. Ini mulang nih orang ngerti, tapi nanti akan tahu. Iya, nanti jelaskan. Ini. Jadi padha jayanya ini ada dua hukum alam. Ada siang, ada malam, ada laki-laki dan perempuan. Gitu. Kalau laki-laki perempuan dipersatukan, ini tise, ini antitise, jadi tise baru loh. Nah itu kan yang kamu pelajari. Hukum bergerak, berubah, berkembang, ini hukum alam toh. Nah ini. Tapi leluhur kita belum bisa membaca seperti yang Anda baca saat ini. Ini padha jayanya. Hono Caraka Data Sawala padha jayanya. Moga bodhonga sak karepmu lemu arep maca ning kowe ngakoni apa ora? Nek kabeh sing kanggo nyukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk melestarikan hidup ini di atas bumi semua, jangan lupa. Kamu berpijak pada bumi. Kamu boleh bercita-cita setinggi langit. Permintaan ibu bumi hanya jangan lama-lama di sana. Harus kembali turun ke bumi. Ini. Nah di tengah ini ada tumpeng. Tumpeng ini gambarannya yang ya terjemahkan. Biar ngerti ini. Ya. Tumpeng ini sudah bicara kemanusiaan. Manusia. Digawe saka tumpeng putih. Ini kehendak putih itu gambarnya kehendak luhur, kehendak yang baik. Ngumpul jadi satu ini, kumpul kelancip. Kata Pak Lurah tadi, lancip ini akhirnya ora ketok. Siapa itu? Yang Maha Kuasa tadi. Jadi ini masyarakat kumpul dengan kehendak yang sama, ngumpul dari siji. Jadi upo-upo gitu Pak Lurah. Upo-upo padha kumpul nyawiji ngucapke syukur ngendikane Pak Lurah pada Yang Maha Kuasa. Jadi ini ketuhanan untuk Indonesia. Kemanusiaan. Loh kabeh menungso ya butuh mangan, butuh ngombe. Ya ta? Itu aturan sabda. Enggak bisa. Itu kan datan Solo. Kita punya bayi ya ora iki nek ngeleh sedelo wae le ya toh nek warenge suwe mira le goleke pangan ora ngantek nubruk bentus gitu. Sebab itu hanya 4 jam lapar lagi ya harus makan lagi, harus minum.
Mula ini memerti bumi bukan hanya bumi, tapi juga air. Ya tak? Air untuk minum, untuk melestarikan hidup. Kemudian kita butuh oksigen sampai tidak digagas. Kalau kita beli oksigen di rumah sakit, satu tabung itu berapa? Tapi kita setiap hidup ini menghisap udara. Apa pernah bayar? Jadi inilah Tuhan Maha Murah, apa yang dibutuhkan bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk hidup ini juga butuh bernafas, berarti butuh udara, butuh oksigen. Jadi sampai kambing, sapi, kerbau, ya butuh itu. Ini maha murahan yang maha kuasa. Tuh, ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik orang Indonesia, orang Australia, kalau lapar mesti makan. Gitu enggak? Kalau lapar mesti makan, kalau haus mesti minum. Itu makhluk di mana saja di jagat ini. Ya enggak? Berarti orang hidup butuh air. Nah, kalau makan ini tadi ya, minum air. Masa minum pakai ini kan enggak bisa. Harus butuh air. Butuh udara, ya dah. Kemudian apa? Butuh panas. Tapi bukan panasnya, hangatnya. Kalau kamu panas tinggi ya malah yang dibutuhkan adalah hangatnya, jiwanya. Kalau ndak hangat, kedinginan, ya bahasa sini itu mesti mau mati, ya enggak? Jadi ini adalah sabda untuk melestarikan hidup semua bangsa di muka bumi. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab kalau landasan negara kita. Iya tak? Persatuan. Ini landasan kita. Jadi kalau mau bersatu, ya ini tukul kesadaran menyadari enggak. Sebab yang jadi pertikaian itu kan sebenarnya hanya soal makan toh. Ada penjajahan masuk sini misalnya, ini rebutannya yang direbut adalah soal makan. Itu ya, ini dasar kehidupan bangsa kita. Jadi sebenarnya banyak ini yang harus dibaca. Mesti ada jenang ini ada singkat. Jenang ini melambangkan semua manusia ini, sampai para raja, para nabi, ya, para orang-orang besar, sampai orang-orang yang tidak punya rumah, artinya gelandangan, semua mesti lahir dari rahim ibu, dari rahim seorang ibu. Iya apa tidak? Di Australia ada manusia yang tidak lahir dari ibu? Ada enggak? Coba jawab. Ada enggak? Atau orang Amerika? Jadi manusia yang tidak dilahirkan dari ibu, manusia di dunia ini ada enggak? Saya Pak Lurah, kira-kira ada enggak? Lurah? Kira-kira enggak ada. Jadi semua ini lahir dari ibu. Ini gambarannya merah itu. Nek bahasa sekarang itu dari sperma, ya kan? Dan indung telur itu menyatu. Itu jadi janin. Jadi manusia yang baru yang akan diturunkan di dunia. Kan gitu. Tapi bagaimana penghormatan terhadap ibu sekarang ini? Sampai kita dengar bahwa ibu-ibu sampai rela membuang anaknya, ini belum sadari. Tidak punya dasar kehidupan, tidak merasa diri bahwa lahir dari rahim ibu. Jadi menghormati perempuan, seorang ibu, ini jadi budaya kita. Budaya dari sini, tinggalan para leluhur. Jadi merah dan putih. Ini kalau zaman Majapahit, gula kelapa itu merah putih. Zaman Negara Kesatuan ini merah putih, itu kan bendera kita loh. Ini sebenarnya sudah tinggalannya para leluhur kita. Ini jadi teman-teman mahasiswa, ini